Halo NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa ketemu lagi di program kita, tempat kita bakal kupas tuntas materi-materi yang inspiratif. Hari ini kita udah siapin satu bahasan yang dalam banget dari materi Revive NDC Ministry. Ini untuk hari Kamis, 22 Januari 2026. Judulnya juga provokatif nih, mengenal Tuhan lebih dari sekedar pengetahuan. Wah, ini kayaknya bakal relevan banget buat refleksi kita semua. Tentu saja. Dan sebagai, landasan obrolan kita, ayat hafalan hari ini tuh pas banget. Diambil dari Efesus 1 ayat 17. Bunyinya begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Wah, dua kata terakhir tuh kayaknya jadi kunci dari semua pembahasan kita hari ini ya. Oke, yuk kita langsung masuk. Materi ini kan mulainya dengan ngangkat satu perasaan yang mungkin familiar banget buat Anda. Perasaan kalau kehidupan rohani kita itu ya baik-baik saja. Tahu kan? Masih ke gereja, mungkin masih ikut pelayanan, hafalan ayat juga lumayan banyak. Kalau di checklist gitu, kayaknya aman semua. Nah, justru di situ letak bahayanya. Menurut sumber ini, kondisi aman ini bisa jadi selubung buat masalah yang lebih dalam. Ada satu kalimat di materi Revive ini yang, benar-benar tajam dan bikin saya berhenti sejenak. Kalimatnya gini, kita bergerak tetapi tidak maju. Kita aktif tetapi tidak bergairah. Kita sibuk tetapi tidak berubah dan berbuah. Waduh, kalimat itu terus terang bisa bikin orang yang udah capek melayani jadi makin ngerasa bersalah loh. Mungkin Anda yang dengerin sekarang mikir, saya kan udah sibuk kok, dibilang nggak bergairah. Nah, materi ini nawarin cara bedain nggak antara kesetiaan yang tenang dalam rutinitas sama stagnasi hampa yang lagi diperingatkan ini? Pertanyaan yang krusial banget. Dan sumber ini jawabnya pakai studi kasus yang menarik, yaitu jemaat di Efesus. Ini penting sekali buat kita pahami ya. Jemaat Efesus ini bukan jemaat yang lesu gitu. Kalau pakai istilah sekarang, mereka ini mega church-nya zaman itu. Aktif banget, pelayanannya banyak, penuh karunia Roh Kudus yang spektakuler. Mereka itu ya poster child buat gereja sukses lah. Tepat. Dan kalau kita lihat profil kayak gitu, insting kita mungkin bilang, wah kerja bagus, nggak perlu didoain lagi, udah bener jalurnya. Anehnya, Rasul Paulus yang kenal mereka justru mikirnya beda. Di tengah semua kesuksesan dan aktivitas itu, dia malah ngerasa perlu mendoakan mereka dengan sangat spesifik. Dan doanya itu bukan supaya mereka lebih sibuk lagi. Benar sekali. Doanya itu agar mereka bertumbuh. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan pertama yang paling fundamental dari materi ini. Aktivitas rohani itu tidak sama dengan pertumbuhan rohani. Oh, itu beda ya? Beda banget. Ini pembeda yang sangat tajam. Kita bisa isi kalender kita dengan puluhan kegiatan gereja, tapi hati kita sebenarnya nggak gerak 1 senti pun lebih dekat ke Tuhan. Kesibukan itu bisa jadi alibi paling meyakinkan buat nutupin kekosongan spiritual. Ini jadi bikin saya mikir ya. Berarti ada kemungkinan kita melakukan semua hal yang benar. Terus ukurannya apa dong menurut sumber ini? Sumber ini menggeser fokus kita sepenuhnya. Dikatakan di sini, pertumbuhan rohani yang sejati itu bukan soal senioritas, berapa lama Anda jadi orang Kristen, bukan juga soal CV pelayanan Anda, melainkan, dan ini kutipannya ya, seberapa dalam kita hidup bersama Kristus dan mengenalnya secara pribadi. Titik beratnya pindah dari melakukan ke mengenal, dari portofolio luar ke kondisi di dalam. Oke, kata mengenal ini perlu kita bedah lebih dalam nih. Soalnya kan saya bisa aja bilang saya mengenal seorang selebriti. Saya tahu tanggal lahirnya, film-filmnya, bahkan gosipnya. Tapi kan saya nggak benar-benar mengenal dia secara pribadi. Jelas bukan itu kan yang dimaksud di sini. Sama sekali bukan. Dan disinilah kita nemuin sama satu nugget paling berharga dari materi ini. Yang menarik di sini adalah kata mengenal yang dipakai Paulus di Efesus 1:17 itu dalam bahasa Yunani adalah epignosis. Ini bukan sekedar gnosis yang artinya cuma pengetahuan intelektual biasa. Epignosis, apa bedanya? Bedanya besar banget. Gini deh analoginya. Gnosis itu kayak Anda baca halaman Wikipedia tentang seorang musisi. Anda tahu semua faktanya, diskografinya, sejarah bandnya, penghargaannya. Anda punya informasinya.
Tapi epiknosis itu kayak Anda ngabisin waktu seminggu di studio rekaman bareng dia. Anda lihat gimana dia nulis lagu, Anda dengar ceritanya, Anda ngerasain frustrasinya pas nyari nada yang pas. Ini pengenalan yang didapat dari pengalaman, dari relasi, yang akhirnya mubah cara pandang Anda selamanya. Wow, itu analogi yang jelas banget. Jadi, yang materi ini katakan adalah banyak dari kita yang puas dengan hubungan level Wikipedia sama Tuhan. Kita tahu fakta-fakta tentang dia, tapi kita nggak pernah benar-benar masuk ke studio bareng dia. Kita nggak mengalami relasi yang personal dan transformatif itu. Tepat sekali. Dan ini langsung nyambung ke penyebab utama stagnasi yang diidentifikasi sama sumber ini. Penyebabnya bukan karena kita nggak pernah kenal Tuhan sama sekali. Justru sebaliknya. Stagnasi ini seringnya terjadi sama orang-orang yang pernah punya pengalaman mendalam dengannya. Penyebabnya adalah kita berhenti mengejar dia. Wah, ini poin yang nonjok banget. Jadi kita bisa aja hidup dari kejayaan masa lalu secara rohani ya. Kita ngandelin momen perjumpaan sama Tuhan yang terjadi 5-10 tahun lalu, tapi hubungan kita hari ini sebenarnya udah kering. Kayak muter ulang lagu hits lama, tapi udah nggak pernah lagi bikin lagu bareng dia. Persis. Sumber ini menggambarkannya dengan kalimat yang sangat jujur. Dulu pernah dijamah, pernah dipakai dan berapi-api. Namun hari ini tak lagi rindu diam di hadirat Tuhan. Kenangan akan keintiman itu nggak bisa gantiin keintiman itu sendiri. Dan kalau kita sambungkan ini ke gambaran besarnya, masalah berhenti mengejar ini punya satu solusi spesifik yang ditawarkan, yaitu, kembali membangun keintiman. Lalu, apa hasilnya dari keintiman itu? Menurut materi ini, apa yang terjadi waktu kita mulai ngejar pengenalan epignosis itu lagi? Hasilnya sangat konkret. Dikatakan bahwa keintiman inilah yang akan menerangi mata hati kita. Ini bukan sekedar pencerahan intelektual. Yang diterangi itu pemahaman kita tentang dua hal krusial. Pertama, kita jadi mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Dengan kata lain, kita mulai lihat hidup kita dari kacamata Tuhan. Kita sadar hidup ini bukan rangkaian kejadian acak, tapi sebuah cerita yang Tuhan lagi tulis dengan tujuan mulia. Dan pemahaman ini pasti punya dampak praktis yang luar biasa ya, dalam menghadapi kesulitan sehari-hari. Besar sekali, karena saat Anda tahu hidup Anda punya tujuan ilahi, tekanan dan masalah itu nggak lagi terasa kayak akhir dari segalanya. Materi ini menyebutkan pemahaman inilah yang membuat kita tidak mudah goyah dalam tekanan. Masalah itu bukan lagi jadi tembok, tapi jadi bagian dari proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk bawa kita lebih dekat ke tujuannya itu. Oke, jadi yang pertama kita ngerti pengharapan. Yang kedua apa? Yang kedua, dan ini nggak kalah pentingnya, kita jadi mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini adalah perubahan paradigma total. Dari yang tadinya berjuang pakai kekuatan sendiri, jadi hidup dengan sadar ada sumber kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, ini bagian yang sering kedengaran kayak jargon rohani ya, hidup dalam kuasa Tuhan. Tapi artinya secara nyata tuh gimana? Kalau kita udah punya pemahaman ini, apa yang benar-benar berubah? Saya ngebayangin Anda yang dengerin mungkin mikir, oke, saya punya akses kuasa hebat. Tapi kok pas ngadapin deadline atau konflik keluarga, saya tetap lemas dan panik. Di mana letak kuasanya itu? Saat kita stagnan, reaksi alami kita kan nambah aktivitas. Dengan harapan itu bisa nyalain lagi gairah kita. Tapi menurut sumber ini, itu kayak nyoba nyalain mobil yang habis bensin dengan didorong lebih kencang. Yang kita butuhin bukan lebih banyak dorongan, tapi isi ulang bahan bakarnya. Bahan bakar itu adalah keintiman tadi. Betul. Saat kita nyambung lagi sama Tuhan secara intim, kita mulai berhenti ngandelin sumber daya kita yang terbatas, dan mulai mengakses sumber dayanya yang nggak terbatas. Dan sumber ini spesifik banget dalam ngegambarin seberapa besar kuasa yang tersedia buat kita. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi loh. Apa yang dikatakannya? Ini klimaks dari argumen teologisnya. Sumber ini menegaskan bahwa kuasa yang bekerja dalam diri Anda dan saya hari ini adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian mengalahkan dosa dan maut. Coba Anda renungkan sejenak. Kuasa yang mampu membalikkan hukum alam paling final, yaitu kematian, adalah kuasa yang sama yang tersedia buat Anda hadapi rapat yang tegang besok. Untuk Anda pakai dalam mendidik anak-anak, untuk kasih Anda kekuatan ngelewatin masa sulit. Ini benar-benar ngubah perspektif dari saya harus bisa, jadi saya dimampukan. Itu sebuah pergeseran yang fundamental banget. Artinya, setiap alasan yang kita punya buat ngerasa nggak mampu atau stagnan, itu sebenarnya jadi nggak valid kalau kita beneran nyambung sama sumber kuasa ini. Nah, setelah kita bedah semua konsep ini,
Materi REVIV ini nggak ngebiarin kita berhenti di teori aja. Ia menantang Anda untuk refleksi diri yang jujur lewat 2 pertanyaan yang tajam bamik. Ya, 2 pertanyaan ini fungsinya kayak cermin. Pertanyaan pertama, apakah Anda masih memiliki kerinduan yang sungguh untuk mengenal Allah secara lebih dalam, atau hanya berjalan dalam rutinitas rohani tanpa pertumbuhan? Ini pertanyaan soal api di dalam hati Anda. Masih ada, atau tinggal baranya aja? Terus pertanyaan kedua, hal apa yang Anda lakukan untuk bertumbuh dan mengenal Allah dengan benar? Ini pertanyaan soal tindakan konkret Anda. 2 pertanyaan yang bagus banget untuk Anda jadikan bahan perenungan pribadi ya. Dan tentunya setelah refleksi harus ada resolusi. Sumber ini nggak ninggalin kita dengan diagnosis aja, tapi juga ngasih resepnya di bagian yang harus dilakukan. Ada langkah-langkah praktis buat keluar dari stagnasi. Apa aja tuh langkah-langkah praktisnya? Ada 3 langkah kunci. Pertama, dan ini yang paling dasar, beri waktu khusus untuk mengenal Allah secara pribadi. Kata kuncinya itu khusus. Ini bukan waktu sisa sambil nonton TV atau di tengah macet ya. Ini waktu yang Anda sengaja blok di kalender seolah-olah Anda punya janji temu sama pribadi paling penting di alam semesta. Karena memang begitu kan? Itu tantangan terbesar di zaman sekarang, di mana semua hal rebutan perhatian kita. Betul. Makanya langkah kedua adalah disiplin bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Kata disiplin di sini penting banget. Kerinduan yang membara tanpa disiplin yang konsisten itu cuma jadi angan-angan. Keintiman kayak hubungan apapun nggak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakuin tiap hari. Membaca dan benar-benar mikirin apa yang Anda baca. Bukan sekedar, checklist aja. Dan yang terakhir, Dan pengharapan Tuhan dalam hidup Anda itu akan mulai tumbuh. Dan dari kesadaran itulah, Anda bakal mulai lihat dan ngalamin kuasanya bekerja secara nyata dalam detail-detail kehidupan. luar biasa. Sebuah peta perjalanan yang jelas banget ya. Dari mendiagnosis stagnasi, memahami arti pengenalan yang sejati, sampai langkah praktis untuk kembali bertumbuh. Untuk ngerangkum seluruh obrolan kita, ada satu kalimat pamungkas di bagian hikmat hari ini yang nyimpulin semuanya dengan padat dan indah. Silahkan. Pertumbuhan rohani bukan hanya tentang seberapa banyak kita tahu tentang Allah, tetapi seberapa dalam kita mengenal dan hidup bersama Dia, mengerti kehendaknya, dan mengalami kuasanya. Ini tentang transformasi, bukan cuma informasi. Kesimpulan yang sangat kuat. Dan sebagai penutup, mari kita akhiri dengan doa yang juga disediakan dalam materi Revive hari ini. Anda bisa jadikan ini sebagai doa pribadi Anda saat ini. Tuhan Yesus, aku mau terus bertumbuh di dalam-Mu. Berikanlah kepadaku roh hikmat dan wahyu agar semakin mengenal-Mu dengan benar. Terangilah mata hatiku supaya aku bertumbuh dalam iman dan hidup dalam kuasa-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan hari ini. Kami harap apa yang kita kupas bisa jadi berkat dan pemicu bagi Anda untuk ngejar pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Dan bagi Anda yang rindu untuk tumbuh bareng dalam komunitas, kami mau ajak Anda untuk bergabung dalam Core NDC. Caranya gampang banget, Anda bisa langsung unduh aplikasi NDC yang tersedia di Google Store untuk informasi lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih and have a blessed day.